Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang berapa biaya agar bisa berangkat ke Jepang. Khususnya untuk kalian yang ingin kerja ke Jepang, tapi masih ragu atau masih terkendala dalam pembiayaan. Oke, jadi saya akan bahas di video ini agar kalian bisa mempunyai planning ke depannya untuk menabung. Bisa juga bekerja ke Jepang. Saya akan bagi 3 bagian untuk pembiayaannya. Yang pertama itu biaya LPK atau biaya belajar selama di LPK. Dan yang kedua itu biaya hidup atau biaya makan selama pelatihan bahasa Jepang di LPK. Dan yang ketiga itu biaya pemberangkatan. Oke, kita mulai untuk biaya masuk LPK. Saya akan ceritakan dulu pengalaman saya pribadi ya. Saya dulu masuknya itu membayar sebesar 5 juta untuk pertama masuk. Sesudah itu kita mulai atau saya dulu sudah mulai mengikuti pelajaran bahasa Jepang. Dan seiringnya berjalannya waktu, saya mendapatkan job, yaitu job pertanian untuk pekerjaan sekarang. Dan fix saya mau diberangkatkan. Dan akhirnya saya membayar lagi sebesar 5 juta rupiah. Itu untuk terakhir kalinya saya membayar. Oke, jadi total yang saya bayarkan ke lembaga pelatihan kerja itu sebesar 10 juta rupiah. Awal pertama masuk 5 juta dan terakhir udah fix mau berangkat atau mau diberangkatkan kerja ke Jepang itu membayar lagi sebesar 5 juta rupiah. Oke. Dan yang kedua, biaya selama di LPK atau selama pelatihan bahasa Jepang. Itu tergantung individu masing-masing seberapa besar kalian dalam berbelanja atau mengeluarkan uang dalam 1 bulannya. Misal saya dulu itu dalam 1 bulan saya maksimal menghabiskan sebesar 1 juta rupiah. Itu dalam 1 bulan. Terkadang bisa hemat kurang dari 1 juta per bulannya. Jadi itu tidak bisa kita hitung untuk biaya pribadi. Tergantung sehemat-hematnya kalian selama pelatihan kerja di LPK. Dan saya di LPK sekitar atau kurang lebih dari awal masuk sampai pemberangkatan itu selama 10 bulan kurang lebihnya. Jadi kita kaliin saja, anggap saja rata-ratanya 1 bulan saya menghabiskan 1 juta rupiah, berarti saya menghabiskan 10 juta untuk 10 bulan tersebut. Oke, anggap saja 10 bulannya saya atau kalian belajar di LPK tersebut. Tapi perlu diingat kepada teman-teman, proses pembelajaran di LPK itu tidak menentu. Bisa jadi kalian lebih cepat diberangkatkan dari saya yang selama 10 bulan dan bisa jadi kalian lebih lama lagi daripada saya diberangkatkannya. Misal saya sebelumnya 10 bulan, mungkin saja teman-teman bisa sampai 1 tahun, 1 tahun setengah di LPK itu belum mendapatkan job atau belum ada kepastian. Jadi otomatis biaya hidup kalian itu membengkak, bisa sampai 15 juta, mungkin 20 juta lebih dari pengeluaran saya sebelumnya. Tetapi jika kalian lebih cepat pemberangkatannya itu, kalau misalnya 6 bulan atau kalau misalnya 6 bulan sudah mendapatkan job, otomatis kalian lebih cepat pemberangkatannya dari saya. Tapi itu sangat jarang terjadi. Minimal itu 10 bulan ke atas baru bisa atau bisa mendapatkan job. Itu saja saya 1 kali interview. Berbeda dengan teman-teman saya yang lainnya, ada yang 2 kali interview belum lolos, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali belum lolos. Faktor lamanya pemberangkatan kalian ke Jepang ialah gagalnya dalam tes interview. Itu yang jadi masalah. Jika kalian terus-menerus atau gagal ketika mengikuti interview atau wawancara, otomatis kalian akan menunggu lagi job yang akan datang atau job yang baru masuk. Jadi kalian akan lama di LPK belajar. Meskipun kalian sudah lancar bahasa Jepangnya.
itu job kerja tidak menentu masuknya ke LPK. Kadang bisa 2 bulan 1 kali job dari Jepang masuk. Itu cuma dibutuhin misal 10 orang, yang di LPK itu 50 orang, bisa sampai 100 orang, bahkan lebih. Jadi persaingan di LPK itu sangatlah ketat ya. Sedangkan job dari Jepang itu sedikit yang dibutuhkan. Kadang 3 bulan 1 kali, kadang 4 bulan 1 kali, job itu masuk. Oke, jadi kalian harus sabar. Jadi misal kalian di LPK anggap saja itu 1 tahun. Jadi biayanya kita ambil saja per bulannya 1 juta. Berarti jutanya 12 juta ya. Ditambah lagi biaya masuk LPK sebesar 10 juta. Dan perlu ditekankan lagi biaya masuk LPK itu berbeda-beda ya. Tidak semua LPK itu biayanya 10 juta. Seperti LPK saya ada yang lebih banyak. Ada yang 15 juta, ada yang 20 juta. Itu berbeda-beda setiap LPK-nya. Oke, jadi selama 1 tahun kalian membutuhkan biaya 12 juta dan biaya masuk 10 juta. Itu perumpamaannya ya. Jadi biaya yang dibutuhkan sebesar 22 juta. Dan tidak cuman itu saja. Kalian akan banyak mengeluarkan uang. Baik itu untuk alat tulis, baik itu untuk pakaian, baik itu untuk iuran. Karena di LPK saya itu pasti ada yang namanya iuran setiap bulannya. Untuk biaya keamanan, kebersihan, dan lain-lainnya. Kadang ada saja biaya yang tak terduga selama pelatihan di LPK. Jadi kalian tidak bisa menentukan biaya fix untuk pelatihan kerja ke Jepang. Itu sangatlah tidak bisa ya. Oke. Jadi untuk biaya, menurut saya untuk biaya masuk LPK dan biaya hidup itu minimal kalian harus siap 40 juta sampai 50 juta. Itu minimal. Karena kita tidak bisa menduga berapa biaya fixnya. Karena saya sudah bilang itu untuk waktu pemberangkatan itu tidaklah menentu, tidak bisa kita pastikan. Banyak dari teman-teman saya yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pelatihan di LPK atau berhenti untuk memutuskan kerja ke Jepang karena terkendala biaya kurang. Banyak sekali teman-teman saya di LPK dulu yang pulang kampung dan tidak ikut dan tidak lanjut lagi. Dan yang terakhir itu biaya pemberangkatan. Biaya pemberangkatan kita bisa pilih 2 opsi. Yang pertama itu biaya dari kita sendiri jika kita mempunyai uang cash atau kita mampu untuk membayar tunai. Dan yang kedua itu ada dana talangan. Jika kalian tidak mampu atau ingin menggunakan dana talangan, disediain pihak LPK yang bekerja sama dengan pihak bank tertentu ya. Kalau saya dulu saya menggunakan dana talangan. Itu. Dana talangan di tempat saya sebesar 30 juta. Dan yang harus saya lunasin itu jumlahnya sebesar 39 juta dari 30 juta yang saya terima. Jadi lumayan cukup banyak perbedaannya. Jadi ketika kalian punya uang cash, lebih baik kalian memakai uang pribadi kalian dibanding kalian menggunakan dana talangan. Oke. Dan ada juga biaya pemberangkatan itu tidak di cover dana talangan atau wajib menggunakan dana pribadi, yaitu dana penerbangan dari daerah kalian ke Bandara Soekarno-Hatta. Misal saya dari Palembang ke Bandara Soekarno-Hatta, itu harus biaya dari pribadi masing-masing, tidak di cover biaya talangan yang itu berbeda. Oke. Yang di cover biaya talangan itu hanya dari Indonesia atau Bandara Soekarno-Hatta ke Jepang dan biaya lain-lainnya. Itu yang dikhususkan untuk dana talangan. Dan masih banyak lagi biaya lainnya seperti biaya medical check up, biaya pembuatan SIM. Kalau kami job pertanian itu diwajibkan untuk membuat SIM mobil agar di di tempat kerja kami bisa menggantinya ke SIM mobil di Jepang. Kenapa harus mempunyai SIM mobil Indo? Karena lebih mempermudah untuk proses pendaftaran nantinya. Jika
kami tidak membawa SIM mobil Indo, kami cukup sulit untuk proses pendaftaran SIM di Jepang nantinya, dikarenakan kami diwajibkan untuk membuat SIM mobil dan lain-lain sebagainya. Itu masih banyak lagi biaya lainnya. Nanti kalian bisa tahu sendiri apa saja yang harus kalian butuhkan dan gunakan. Intinya, saya simpulkan, jika kalian tidak ingin menggunakan dana talangan, kalian bisa menyiapkan uang kurang lebih 80 sampai 90 juta. Tetapi jika kalian ingin menggunakan dana talangan, kalian bisa menyiapkan uang itu 40 sampai 60 juta. Itu sudah cukup menurut saya. Oke, itu saja untuk video hari ini. Jika ada yang kurang atau ada yang tidak paham, bisa kalian tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan balas satu persatu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.